Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik penggemar Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat luar biasa. Ini tentang takdir. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bisa menerima takdirnya sendiri, sehingga menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhannya bahwa Tuhan itu tidak adil. Padahal yang tidak bisa berbuat adil itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan ini adalah maha adil. Jadi tidak ada yang maha adil, tidak ada yang bisa adil seadil-adilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini juga banyak pertentangan ya di kalangan masyarakat, termasuk teman-teman saya yang datang ke rumah saya ini juga sering curhat ini masalah keadilan Tuhan ya. Karena apa? Karena ketika nasibnya ini buruk menimpa dirinya, dia selalu bilang bahwa Allah itu tidak adil, padahal sudah kerja keras dari petang ke petang lagi, maksudnya dari pagi sampai malam itu kerja, tapi kenyataannya hutangnya tetap banyak ya. Tapi kenyataannya tidak punya apa-apa, akhirnya menyalahkan Tuhan ya. Ini karena itu supaya pikiran kita semuanya bisa jembar ya, kita bisa menerima takdir dengan lapang dada, dengan ikhlas hati ya. Kita simak video beliau yaitu dari Kiai Haji Buya Sakur Yasin ya. Siapa tahu ya dengan nonton video ini, memahami video ini, kalian semua termasuk saya sendiri bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa menerima takdir ini dengan ikhlas hati. Itu yang penting. Karena apa? Karena dengan keikhlasan hidup kita pastinya akan lebih bahagia daripada kita tidak ikhlas, kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Ini hati akan rusak, akan terkotori oleh hal-hal seperti itu, sehingga tidak mampu untuk meningkatkan iman kita dengan cara bersyukur. Akan tetapi kalau takdir Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada kamu semuanya, kita bisa menerima dengan ikhlas hati ya, dengan lapang dada. Ini kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita peroleh. Makanya mari kita simak bersama-sama video ini, barangkali ini bisa mengubah hidup kita, walaupun ini hidup kita bukan dari segi materi, tapi paling tidak dari segi rohani ini bisa berubah. Yang tadinya pikiran yang gundel menjadi lapang dada, dan yang tadinya ini kucem, tadinya susah, bisa menjadi bahagia. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 2 Cirebon, Bapak Haji Muhammad, beserta seluruh Dewan Guru. Hari ini yang ketiga ya, Al-Hikam, yaitu sawabiqul himami la takhruqu aswar al-aqdar, itu bunyinya kalau nggak salah gitu. Cuman di kopian yang saya dapatkan dari sini itu la takhriqu ya, tapi saya kayaknya lebih cenderungnya la takhruqu gitu ya, babel awal, domun bukan domun. Bukan kharaqa yakhriqu. Oke, kita akan dipersoalkan, tapi maknanya jadi babnya bab dakhala yadkhulu gitu. Yakhruqu menembus. Maknanya apa? Bahasa Indonesianya, semangatmu yang membaca itu tidak dapat menembus tembok takdir.
Sawabiq itu adalah bentuk jamak dari sabiqatun. Sabiqatun itu adalah isim fa'il dari sabaqa, maknanya mendahului. Kemudian al-himam jamak dari himmatun. Himmatun itu maknanya cita-cita, maksudnya cita-cita. Nah, di sini namanya idhafatul mausuf ila sifah, idhafatus sifah ilal mausuf. Awalnya al-himmatu al-himmamus sawabiq. Biasa dalam bahasa Arab itu sifat mausuf diidhafatkan, ya, nantinya idhafatus sifah alal mausuf. Jadi sawabiqul himam itu al-himmamus sawabiq asalnya, cita-cita yang diprogramkan sudah lama, yang mendahului. Maknanya ya cita-cita yang membaja, yang sudah matang, yang sudah lengkap programnya, planningnya, antisipasinya, semuanya, persiapan selengkap-lengkapnya, kayak orang mau maju perang gitu. Nah, tetap saja tidak bisa la takhruqu atau la takhriqu, tidak bisa menembus. Aswar itu tembok-tembok atau pagar-pagar. Takdir akdar itu namanya takdir, ketentuan Allah. Jadi artinya keinginan kita yang menggebu-gebu, program kita, cita-cita kita, apapun persiapan semata-matanya, tetap tidak akan bisa merubah takdir maksudnya. Kenapa disebut dengan aswar takdir? Itu dalam bentuk tasbihnya. Jadi ketentuan Allah itu seperti benteng, tembok benteng yang tidak bisa ditembus ketentuan yang pasti. Ini namanya isti'arah, namanya dalam bentuk isti'arah. Bentuk isti'arah itu artinya apa? Bahwa salah satu rukun tasbih, dan ini jadi mesti terangin balaghahnya juga nih. Bahwa isti'arah itu adalah ada tuh tasbih dibuang, wajah sabah dibuang, dan salah satu rukun tasbihnya, wajah sabahnya itu yaitu musyabah dan musyababi dibuang, lalu didatangkan salah satu sifat yang melekatnya. Umpamanya begini, Bung Karno seperti macan dalam keberaniannya, itu tasbih normal namanya. Kalau dibuang seperti dalam keberaniannya, wajah sabahnya Soekarno bagaikan macan. Lebih kuat lagi, bagaikannya dibuang, Soekarno adalah macan. Menurut lagi, Soekarno dibuang macannya, Soekarno meraung-raung di atas mimbar, sudah tertutup wajah sabahnya. Seperti itulah kira-kira. Jadi benteng takdir Allah diibaratkan seperti benteng ini. Itu kira-kira pemahaman bahasanya. Lalu realita di lapangnya bagaimana? Ini satu, kita kembali kepada keimanan kita kepada qada dan qadar. Saya tidak mengkafirkan orang yang tidak percaya pada qada dan qadar, karena pada abad 4 ke 5 di Daulah Abbasiyah itu ada gerakan Mu'tazilah, gerakan rasionalis, ya, yang menuntut supaya agama harus dalam frame rasional, harus rasional. Kalau tidak kita tolak, semuanya harus rasional, menolak dogma. Mereka mengatakan bahwa qada dan qadar itu tidak ada. Jadi menurut persepsi mereka, ini sebagai pendahuluan dari mendalami teks imam ini, bahwa menurut mereka kaum Mu'tazilah atau kaum rasionalis, bahwa
sangatlah tidak adil kalau Allah menerapkan qada dan qadar. Jadi Allah harus memberikan kebebasan kepada manusia. Ini demokratisasi akidah. Ya, demokratisasi akidah, demokratisasi ketuhanan. Bahwa Tuhan kita tidak adil. Kalau Tuhan telah menentukan nasib kita baik dan buruknya, iman dan kafirnya, soleh dan tolehnya, kaya dan miskinnya, Allah menyuruh kita belajar supaya pintar, Allah menyuruh kita usaha supaya kaya, Allah menyuruh kita beriman, menyuruh kita bertakwa. Tetapi kalau sudah ada ketentuan kita sudah ditentukan kafir oleh Tuhan, maka apalah artinya perintah itu? Ini logikanya kaum Mu'tazilah, logis sekali. Bagaimana kita menyuruh seseorang tapi kita tidak memberikan kebebasan seseorang? Ibaratnya kayak orang diikat tangannya dan diikat kakinya, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Masuk akal enggak? Jadi qada dan qadar menurut kaum Mu'tazilah tidak masuk akal, makanya ditolak. Jadi manusia harus diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih, untuk berbuat dan untuk berupaya. Allah hanya tinggal menonton saja. Kalau bagus dikasih ganjaran, kalau buruk ya dikasih hukuman. Itu pikiran sangat rasional sekali, dan kita orang Indonesia umumnya menolak paham Mu'tazilah itu karena kita sudah didominasi oleh pikiran-pikirannya Imam Al-Ghazali yang mengharamkan filsafat. Kita menyimpang lebih jauh lagi, tapi nanti kembali sebagai pendahuluan supaya lebih paham. Karena ini kalau tidak kasih pendahuluan menjadi bingung nantinya nih. Jadi semangat membaca tidak bisa menembus tembok takdir. Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia harus mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, the right of self determination, hak menentukan nasib sendiri. Kalau nasib ditentukan berarti itu main-main. Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuannya. Kalau orang itu sudah ditentukan segalanya dan dia tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, maka apa artinya perintah itu? Kita yang mencoba menjelaskan pikiran Mu'tazilah, bukan lagi kampanye, bukan ini, bukan mengkampanye Mu'tazilah, lagi menjelaskan karena saya juga bukan Mu'tazilah ini. Rasionalitasnya kepada itu. Jadi ketika nasib kita sudah ditentukan, lalu kita disuruh untuk merubah nasib itu, apa artinya? Sekali lagi, sangat kejamnya Allah itu kalau tangan dan kaki kita diikat, lalu kita dilemparkan ke tengah lautan, lalu kita dilarang tenggelam. Kalau memang iya kita dilarang tenggelam, ya tolong dong lepaskan belenggu-belenggu ini, beri aku kebebasan. Sabir bisa enggak beli maneko. Ya kalau ikat segimana mau berenangnya. Nah jadi tugas Tuhan. Jadi dalam Mu'tazilah kayaknya ada pembagian tugas dari kepolisian. Jadi artinya bahwa kalau iya memang Allah itu adil, maka hendaknya sampai pada batas penciptaan manusia setelah sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bekerja, hendaknya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bekerja sendiri, dan Allah hanya tinggal menonton saja. Allah tidak boleh intervensi dalam menentukan nasib manusia.
Kalau manusia itu baik adalah karena usahanya sendiri. Kalau manusia itu buruk karena usahanya sendiri. Jadi Allah tinggal menonton. Kalau orang berbuat baik, nih pahalanya. Kalau orang berbuat jahat, nih dosanya. Seperti itu saja. Ini pikiran dasar dari kaum Mu'tazilah. Adapun kenapa pikiran Mu'tazilah ini terjadi pembantaian pada abad kelima itu, sampai korbannya sekitar 10.000 cendekiawan Mu'tazilah dibunuhin semua. Iya. Dan Imam Ghazali termasuk juga terlibat di dalam memusuhi rasional itu dengan menyusun kitab Tahafutul Falasifah dan menghukumi haram belajar filsafat. Saya kira Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya itu. Iya, bahwa ada keterlibatan Imam Ghazali dalam gerakan anti rasionalitas ini. Saya tidak menuduh, tapi beliau menyerang kaum Mu'tazilah. Nah, kenapa Mu'tazilah itu dihabiskan mereka? Ya karena persoalannya filsafat itu, rasional itu yang dikhawatirkan oleh sang penguasa nanti ujungnya akan terus menuntut keadilan sosial, supremasi hukum dan demokrasi. Itu yang dikhawatirkan. Sang raja akan kehilangan kekuasaan ketika demokrasi itu diterapkan, ketika rakyat berhak menuntut keadilan. Nah, itulah makanya kalau yang pro dengan sang penguasa oleh pemerintah, oleh kerajaan, disubsidi, dikasih tunjangan, dibantu, dibangunkan madrasahnya. Yang oposisi dihabisin semuanya. Itu. Kemudian pikiran-pikiran Mu'tazilah ini sesungguhnya secara formal sudah tidak eksis kelihatannya, tapi dalam pikirannya terus dia berkembang, termasuk umat Islam di Indonesia jangan-jangan sudah jadi Mu'tazilah semua. Pengen diuji, pengen bukti, saya punya buktinya bahwa umat Islam di Indonesia sudah jadi Mu'tazilah. Yuk kita dengarkan seorang mubalik, bukan seorang, mubalik kita di atas mimbar selalu menyampaikan firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dipahaminya adalah bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Betul begitu? Saya ulangi, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Artinya kalau bangsa itu ingin merubah, maka Allah merubah. Kalau bangsa tidak merubah, maka Allah tidak merubah. Jadi artinya Allah mah ikut saja kemauan makhluknya. Kalau makhluknya, kalau kitanya mau ke barat, Allah ikut ke barat. Kalau kitanya ke timur, Allahnya ikut ke timur. Jadi sing jadi pangeran siapa kini? Buktikan itu diyakini, tergantung kita, bukan yang tergantung kita, tergantung Allah, Allah tergantung kita sebetulnya. Bayangkan sudah jadi Mu'tazilah semua kok. Terus ngaku gak sih? Iya. Allah mah tergantung kita. Bayangkan kalimat yang sangat kurang ajar begitu diucapkan oleh seorang mubalik di atas mimbar. Allah mah tergantung kita. Jadi dikiranya Gusti Allah kok ponakan sing dasek orang kan kono perasaan. Nah, ini masalah. Jadi itu teori, semuanya itu teori. Tetapi saya punya realita di lapangan yang berbeda dari
teori-teori itu. Lalu yuk kita pertarungkan mana yang lebih kokoh, teori apa realita. Oke, saya buktikan. Allah menentukan, Allah membebaskan semuanya, tidak boleh intervensi. Ya Allah ya Rabbi, ada fakta di lapangan. Negara Islam nih setelah Irak atau Daulah Abbasiyah digempur oleh Holako pada abad ke-12 1200 Masehi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan Al-Kisah, perpustakaan yang begitu mewah dan megah, menyimpan segala macam ilmu pengetahuan pada zamannya, dibuang oleh Holako ke Sungai Dajlah yang konon sampai 3 bulan airnya berwarna biru tinta. Bayangkan, sejak itu umat Islam nyungsep sampai sekarang menjadi bangsa yang paling terbodoh, terbelakang, termelarat, dan tidak bisa bikin apa-apa. Kita semuanya mengandalkan dunia barat. Bikin silet saja belum mampu negara Islam. Boro-boro pesawat terbang, Garo aja nggak bisa. Nah, ternyata kita perhatikan, supaya jangan dilumatkan umat Islam oleh mereka, Allah intervensi dengan kehebatannya menghidupi umat Islam. Kita lihat petrodolar yang menjadi sumber kehidupan umat Islam, dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, sampai Tunisia, sampai Syria, sampai Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Abu Dhabi, sampai Pakistan. Begitu India lewat, Myanmar lewat, begitu Malaysia ada minyak, Indonesia ada minyak, begitu ke Filipina nggak ada. Apakah ini secara kebetulan petrodolar itu dikeluarkan Allah di negara-negara Islam? Saya kira tidak kebetulan. Setuju nggak kira-kira? Nah, iya dong. Jadi artinya teori Allah tidak boleh intervensi dalam nasib manusia. Tetapi nyatanya kita di mana independen kita? Ini realita. Yuk saya bertanya lagi. Saya dilahirkan di Tulung Agung Kertasmaya, bukan pilihan saya. Saya ujug-ujug kok. Keluarnya di perutnya Ibu Haji Zainab juga bukan pilihan saya. Saya jadi lelaki juga bukan pilihan saya. Saya dijadikan fisik saya, profil saya kecil mungil, little is beautiful. Kalau bisa mah pengen kayak Pak Haji Muhammad, sedang lah seginilah kan gitu, atau kayak Pak Edi yang gede. Saya tidak pernah memilih, iya kan, lahirnya hari apa, tanggal apa, jam berapa, bulan apa juga bukan pilihan saya. Dan saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah mengisi daftar formulir kehadiran di bumi ini. Realita nggak nih? Realita. Dan nanti sampai akhir hayat pun saatnya saya kembali, bagaimana caranya pulang, naik kendaraan apa juga saya tidak boleh memilih. Apakah beli racun, apakah beli tambang, atau masang leher di rel kereta, tidak boleh memilih. Saya harus pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Realita. Ibu-ibu mau nggak kalau kematiannya melalui penyakit kanker? Nggak mau. Kalau ketabrak mobil, kalau ketembak, ya mau mati kun marane. Lah ya, sing mau mati mati, sing pengen mati mati, sing beli gelem mati mati, sing melayu-melayu mati.
dan kita tidak boleh memilih naik kendaraan apa. Silakan Allah yang menjemputnya. Ini realita. Sampai nasib perjalanan saya sehari-hari, kumpulnya kita di sini ini membuat saya kenangan saya kembali ke masa lalu. Tahun 58 saya masuk babakan nih, 58. Ibu belum lahir mungkin ya. Belum ya. Iya. Belum ada jalan, belum ada. Ini saya dulu ikut roan nih, gotongin batu dari kali nih, sini. Itu saya juga berjasa nih. Iya, zamannya Pak Hariri dulu tuh. Iya. Dulu jalan makam tuh, jalan setapak. Beca aja nggak bisa masuk, jalan kaki semuanya dulu. Secara kebetulan kok saya diundang Pak Haji Muhammad untuk ngasih pengajian bulanan, ya kan? Bisa ketemu, bisa bernostalgia dan bawakan setiap bulan rutin. Ini semuanya adalah kebetulan semua. Jadi hai Mu'tazilah, teorimu seperti itu, implementasinya, aplikasinya seperti apa? Kita sakit juga datang sendiri, betul nggak? Memang ada orang yang pengen sakit. Kita sudah berusaha, sudah berhati-hati. Saya ini paling berhati-hati naik mobil nih, paling berhati-hati. Jarak saya jaga, tapi kecepatan mah ya balik tanding lah kecepatan mah. Tapi cukup hati-hati saya mah. Dengan hati-hati saya, ternyata ditabrak juga dari belakang. Berulang-ulang ini nih. Alasannya, Bapak kok remnya pakem banget? Ya kalau nggak pakem nabrak orang. Ya seperti itu dalam perjodohan, dalam usaha dan sebagainya. Dan kita seringkali rezeki tinggal sejengkal lagi bisa gagal. Kadang-kadang kita dapat rezeki tidak pernah diduga-duga sama sekali. Iya, jodoh saja yang pacaran 7 tahun, kawin 3 bulan cerai lagi. Yang ketemu di kereta api sekali ketemu langsung kawin, panjang jodoh. Nah, ada lagi yang tidak pernah ketemu. Ibu saya tuh pulang ke rumah, begitu masuk kamar ada lelaki. Dia kan menjerit ketakutan. Kata ibunya, kata nenek saya, ya kan kalakine sira. Oh, jadi sudah dikawinkan. Dulu masih sah gitu tuh. Anak perempuan boleh dipaksa dulu, sekarang mah masuk penjara sekarang mah. Iya. Jadi fikih Islam kita stop demi kemanusiaan. Nah, itu. Ternyata tidak tahu juga, tidak. Yang menjodohkan siapa? Kiai Sanusi sama Kiai Amin sepuh. Karena ibu saya anaknya orang kaya raya, bapak saya santri yang paling pinter. Dengan pengertian bahwa ilmu dan dunia digabung hebat enggak? Ternyata dalam pertarungannya ilmunya kalah. Yang menang dunia akhirnya yang mengatur ibu saya. Iya, pelan kayak anak sugina kalau pinter kok. Ya, ini persoalannya. Iya kan, ternyata tanpa pacaran, tanpa dikawinkan juga dipaksa. Dan saya tidak pernah melihat bapak saya mengatakan I love you kok. Nggak pernah panggil sayangku, nggak pernah. Paling emboke bocah. Iya, nanti ke bapaknya sakur kah? Iya, tanpa basa-basi, nggak pernah melihat bapak saya ngelus-ngelus kepalanya, tapi jodohnya panjang sampai akhir kehidupan. Anaknya 8. Lah, ketika bapak saya dan ibu saya sedang mukim di Mekah, dulu mukim, bapak saya meninggal di Mekah sedang mukim, saya di Libya waktu itu. Saya datang akhir bulan puasa, malam Ramadan, ternyata bapak saya sudah meninggal, ibu sendirian, janda. Saya nggak bisa nganter pulang, saya antar sendirian. Ibu saya pulang melambai di airport itu sambil menangis. Janda, masih muda, sawahnya banyak ya, yang lamar banyak, langka bong lanang kayak bapak nirakus entok kabek nih. Iya,
kok kesetiaan yang terbangun juga kenapa? Iya, betul enggak? Yang yang dulu waktu pacaran rayuan gombal nih, masya Allah, I love you sayangku, kasih kuntut kabeh kan nggak pakai mak. Iya, begitu kawin ternyata berselingkuh terus menerus, ya kan? Nah ini siapa yang ingin punya suami berselingkuh? Saya kira nggak ada. Dan kita pilih jodoh bobot apa, bibit bebet bobot, anaknya kiai pinter ngaji anu ternyata berbeda, berbubut. Ternyata di Indramayu banyak seorang lelaki yang idealis, saya ingin menyelamatkan kehidupan perempuan dari lembah hitam itu, dikawini bahagia dan setia aja, ya kan? Artinya apa? Ternyata kita tidak tahu tentang perjalanan ini. Itu kan cuk. Jadi yang benar mana nih? Yang satu teori, yang satu realita. Yang benar mana jadi? Tetapi saya ingin memberikan gambaran kepada ibu-ibu. Kayaknya mah meja ini adalah takdir Tuhan. Ada wilayah sedikit kebebasan manusia seluas ini di pojok, ada wilayah kebebasan yang sekecil itu, sehingga menimbulkan kita seolah-olah kita bebas memilih, tetapi wilayahnya sangat terbatas sekali. Umpamanya perut saya, tenggorokan saya dahaga, langsung instruksi melalui jaringan saraf ke otak, dan otak meregulasi lalu mengeluarkan instruksi kepada tangan saya, lalu tangan saya menjulur lalu mengangkat gelas, lalu mulut saya suruh membuka lalu suruh menghisap. Seperti berarti saya punya keinginan dan saya bisa berbuat. Ini kan otak sadar kita, ya kan gitu. Kita pengen tidur, kita pengen ini. Tetapi ternyata apa yang kita anggap kita bisa itu, ada orang dulu ngancam saya mau gebugin saya, tiba-tiba kena stroke. Mau mukulin saya, tiba-tiba kena stroke. Saya datang, Pak silahkan, katanya Bapak memukul saya. Beli bisa aja. Kenapa sih stroke? Dulu sih ngancam saja, ya dulu mah bisa katanya. Dulunya bisa, pengen mukulin saya. Sekarang setelah kena stroke, bisa mukulin saya enggak? Bisa menggerakkan tangannya enggak? Kenapa enggak bisa? Katanya bisa, ya itu mah dulu. Jadi yang aslinya, kita ini bisa atau tidak bisa aslinya. Itulah makanya standar awal dalam akidah kita. Standar awalnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya daya apapun, semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, jadi wilayah kecil yang kita rasakan sebagai kebebasan memilih ini sama dengan seorang masinis kereta listrik. Diperintahkan dari sentral naikkan kecepatan 120 km kira-kira sampai Gambir jam 12. Oke bos, injok bus lari. Perintah lagi, turunkan kecepatan karena pintu jalan penutup belum belum disiapkan. Turunkan 80 km jam. Oke bos, direm. Selama ini masinis itu meyakini saya bisa mempercepat laju kereta dan saya bisa memperlambat laju kereta menurut dia. Tetapi ketika listriknya mati bisa dicepat-cepat. Di situ persoalannya. Jadi kita tetap dalam kemampuan kita, dan ketidakmampuan kita semuanya tergantung arus listriknya ada atau tidak.
Jadi tetap yang menentukan adalah Allah juga. Ini yang saya maksudkan, sehingga kita kembali kepada sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, bahwa semangat yang menggebu-gebu sekuat apapun tidak akan bisa menembus benteng takdir itu. Di penghujungnya saya ingin mengatakan, silakan saja kita punya cita-cita, kita membuat rencana, kita membuat program, di manage semuanya. Kita dari titik A menuju titik B. Dalam perjalanan ada titik-titik B, C, D, E, F dan sebagainya. A. Antisipasi, prediksi, kesulitan apa yang muncul. Antisipasinya begini. Kalau muncul begini, antisipasinya begini. Kalau muncul begini, antisipasinya begini. Seperti orang Inggris kalau menurut saya, begitu caranya. Jadi kemungkinan gagalnya adalah kecil sekali. Tetapi kita orang Islam hendaknya jangan mengandalkan logika kita saja, karena realitanya keinginan kita yang terjadi seperti apa, kita keluar dari mana, yang menentukan siapa. Makanya Allah menentukan wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah azam, sudah rampung semuanya program itu, begitu kita akan masuk pelaksanaan, serahkan kepada Allah. Kalau berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil juga alhamdulillah. Saya kira ini intinya dari kajian sufi ini. Di penghujungnya, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka apapun yang terjadi ketika berhasil, kita tidak akan lupa diri, dan kita gagal tidak akan gantung diri. Kalaupun gagal, kita sudah siap menerima realita dan kita diberi kesabaran, tidak stres, tidak depresi karena kita gagal, karena kita sudah menerima ketentuan Allah. Jadi kalau gagal, oleh Allah dimunculkan kesabaran. Kalau kita berhasil, oleh Allah ditumpahi dengan syukur dan kepada dalam diri kita atas nikmatnya itu. Saya kira tujuan pokoknya secara psikologis adalah seperti itu. Lamun masih beli ngandel bae, ya wis beli apa-apa. Ngandel serok beli ya. Saya kira yuk kita buka dengan dialog selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Syakur tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syakur. Mangga Pak Oleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram yang saya hormati, setelah memahami tadi Anda teori dan praktek tentang takdir dan kenyataan, kembali saya mohon penjelasan ke Buya tentang pemahaman ayat innallaha la yughayyiru ma, itu sebenarnya bagaimana pasnya. Terima kasih. Jadi kalau saya yang menerjemahkan, begini bunyinya, innallaha satuhune Gusti Allah iku la yughayyiru, orang ngrubah sapa Allah ma ing sewiji-wiji biqaumin kang ana ing dalam kaum. Ya, Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada pada suatu bangsa hatta yughayyiru, sekalipun mereka ingin merubahnya. Kalau Allah tidak akan merubah apapun yang ada ketentuan pada suatu bangsa, sekalipun bangsa itu ingin merubahnya. Sekarang pada pribadi, seseorang, Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Sekalipun orang itu bersungguh-sungguh ingin merubahnya.
Allah sudah menentukan orang itu harus mati dan dia ingin sembuh. Kebetulan dia miliarder, konglomerat, dokter sealam dunia dihadirkan semuanya, tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tetap kudu mati. Itu maksud saya. Jadi di sini menjadi masalahnya mereka menerjemahkan ini depag itu menerjemahkan hatta kecuali, perlu dipertanyakan dari mana hatta mananya kecuali ini, dan itu dibiarkan sejak bertahun-tahun sampai sekarang, dan saya sudah usul berulang-ulang terjemahan depag direvisi ulang, sudah bilang berkali-kali sampai hampir bosan, tapi saya tidak akan pernah bosan, diperbaiki lagi. Karena dulu yang menerjemahkan itu 11 profesor, tapi semuanya ahli hukum Islam semua, fuqaha semua, tidak ada antropolognya, psikolognya, pedagogiknya, kosmologinya, astronominya, psikologinya, nggak ada. Menerjemahkan Al-Quran yang begitu besar, ke depan terjemahkan tim besar, bikin 1000 orang panitianya dari berbagai macam disiplin ilmu. Sebetulnya dulu Pak Munawir Syadali secara lisan sudah setuju akan direvisikan, tapi ketika tidak dilaksanakan lama, saya tanyakan alasannya nggak ada dana, itu aja. Makanya sekarang yuk bareng-bareng kita menuntut Kementerian Agama untuk merevisi terjemahan resmi itu. Dari mulai bismillah sudah terjemahannya tidak tepat, dengan nama Allah, ya atas nama Allah dong, nggak ada dengan siapa. Dalam bahasa Indonesia ada dengan nama, nggak ada, aturannya adanya atas nama. Saya sering ceramah mewakili tuan rumah karena suaranya lagi serak, ya tolong pakai sambutan atas nama Tuan, tolong pakai ngasih sambutan dengan nama tuan rumah kita atau atas nama tuan rumah. Maka saya pun mengatakan saya atas nama tuan rumah menyampaikan terima kasih memenuhi undangan kami, dan saya juga atas nama tuan rumah mohon maaf apabila hidangannya kurang sedap, kan gitu. Yang berterima kasih siapa? Bukan saya, bukan. Nah begitu kita mengatakan bismillah itu atas nama Allah, bahwa kita betul-betul diperintah oleh Allah, itulah makna ibadahnya. Bukan dengan, kalau dengan bisa bersama-sama dengan Allah nantinya. Jadi minum bismillahirrahmanirrahim. Jadi gusalah minum kita sering dengan. Nah itu, jadi hatta ini, dan memang kalimat hatta ini sangat sulit sekali. Hatta ini berbelit sekali, sehingga di Mesir ada seorang mengambil program doktor di bidang bahasa Arab. Dia menggali makna hatta dan dia berhasil mendapat gelar doktor karena dia mampu menguraikan makna hatta sampai terkenal dokter hatta. Ya, Bung Hatta tuh itu niru nama orang Mesir yang dulu namanya Abdullah, namun karena disertasinya tentang hatta jadi dokter hatta. Nah itu, jadi yang lebih tepat bukan kecuali tapi sekalipun. Nah jadi yang bisa merubah takdir yang punya takdir dong, bukan kita. Maka kalau kita ingin merubah takdir, bukan dengan bekerja keras merubahnya, kita makhluk. Yang bisa merubah adalah Khalik. Gimana caranya? Ya bikin proposal gitu aja. Terima kasih. Gimana boleh? Oke, dari bapak-bapak yang lain barangkali masih ada. Atau masih ada, boleh? Kalau boleh sekali lagi ya, Pak. Ini sekarang ini kelihatannya sedikit-sedikit orang menyebutkan musyrik tentang perbuatan. Nah, saya ingin pesan ke Buya ini, bagaimana antara musyrik dengan tauhid ini, batasnya ini, sehingga
orang tidak mudah mengatakan misalnya ziarah kubur musyrik, berpakaian megah untuk dipuji juga musyrik dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Maksudnya kalau musyrik itu konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kemusyrikan itu, seseorang melakukan kemusyrikan kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensi yang ditakutinya tuh? Orang makan di jalanan, ya, makan jajan aja, ciki-cikian yang ada boraknya, yang pakai formalin, ya kan? Tidak mau makan yang di rumah, dilarang. Nah, jangan makan makanan pasar begitu, ya kan? Dia maksa makan, kan? Apa konsekuensinya makanan-makanan yang banyak formalinnya? Apa konsekuensinya? Nggak kena penyakit. Kalau orang itu musyrik, apa konsekuensinya? Orang itu musyrik, ya kan? Lalu apa konsekuensinya dari kemusyrikan ini? Apa akibatnya dari kemusyrikan itu? Konsekuensinya itu masuk surga atau rezekinya banyak gitu? Apa konsekuensinya? Menyekutukan Allah. Ya, setelah dia menyekutukan Allah, apa konsekuensinya? Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, ini sesungguhnya yang saya maksudkan, bahwa kemusyrikan itu lebih banyak yang tidak kelihatan, yang tidak disadari, yang tidak dirasakan, yang tidak diketahui, yang tidak dipelajari. Kemusyrikan yang tersembunyi itu jauh lebih banyak dari kemusyrikan yang kelihatan. Ibu-ibu sekalian, binatang nih mana yang paling banyak? Yang di darat apa yang di dalam lautan yang paling banyak? Di daratan. Jumlah binatang di darat dan di laut banyak mana? Iya, ribuan kali lipat. Daratan ini hanya berapa persen isinya? Hanya 5% ya, 15% dari lautan semuanya. Binatangnya dari yang terkecil berbentuk plankton sampai ikan paus yang panjangnya 30 meter itu hanya di lautan. Jadi yang binatang yang tidak kelihatan lebih banyak daripada binatang yang kelihatan. Kemusyrikan yang kelihatan sedikit, yang lebih banyak musyrikan yang tidak kelihatan. Ya, begini, ucapan kita, pikiran kita, khayalan kita, imajinasi kita, perbuatan kita, semuanya kalau kita tidak berhati-hati, semuanya sudah berbau kemusyrikan semua. Salah satu yang tertuduh kemusyrikan adalah pasalan jimat. Dan saya tukang ngasih jimat. Makanya di YouTube di Buya Sakur Yasin ternyata musyrik.com. Iya banyak sih. Iya. Ternyata rupanya dia datang pengen tahu, ternyata saya lagi bikin jimat, ada pasien tuh. Itu langsung komentar di YouTube, ternyata Buya Sakur musyrik.com. Langsung saya hapus saja lah. Ya kenapa? Karena melihat jimat musyrik. Ya kan? Kenapa musyrik? Karena menimbulkan kepercayaan bahwa benda itu mempunyai kekuatan. Oke? Paham udah Bu sebenarnya? Oke. Sekarang orang jimat supaya jimat keselamatan, dia akan
berbulu, ya, dia saya kasih jimat supaya nggak dimakan macan, ya kan gitu. Lalu atasannya yang lain memberi bawahannya yang lain, ini orang saya kasih jimat, yang satu lagi dikasih pistol. Siapa yang lebih berani masuk hutan, yang bawa pistol apa yang bawa jimat? Jadi lebih besar mana kemusyrikannya? Udah paham? Begitu kita muncul adanya ketergantungan kepada sesuatu yang bisa melindungi kita, sudah musyrik. Berarti jimat dengan pistol lebih besar kemusyrikannya pistol. Oke. Nih ibu-ibu, kalau ke mall duitnya 50.000, melaku dia long-longan gerimis gitu. Ngaku aja deh, ngaku aja, iya. Dulu nggak berani melihat barang nih, betul nggak? Terus langsung ke tempat tujuan, iya. Tujuan sekedar beli softtek. Tapi begitu bawa duitnya 10 juta, Masya Allah, begitu gagahnya. Bayangkan, berarti uang juga merubah perilaku kita, menjadi sombong, menjadi yakin, menjadi menghinakan orang lain. Berarti uang juga kemusyrikan. Ya, ini persoalannya. Nah, yang kelihatan mata namanya asyirkul jali, yang tidak kelihatan namanya asyirkul khafi. Dua-duanya sama musyrik. Itu aja persoalannya. Jadi orangnya musyrik itu orang jangan-jangan tidak paham maknanya kemusyrikan. Oke. Ada lagi yang lebih jahat dari musyrik. Kalau musyrik kan mempersamakan Tuhan dengan yang lain. Sekarang ada orang di antara kita tertindih hutang. Rumah terancam disita oleh bank. Sawah, mobil sudah diambil. Pusing kita. Ngejar paman jenderal di Jakarta, nggak bisa nolong. Sedih hati lagi. Ponakan di Bandung juga nggak bisa nolong. Menantu di Surabaya nggak bisa nolong. Akhirnya datang ke Sunan Gunung Jati, nyungsep, nangis, berdoa, baca Quran lagi, sembahyang lagi, puasa, ya puasa, baca Quran, nangis. Ini fenomena begitu kan kita lihat kan. Itu artinya setelah meminta tolong kepada sahabat, kerabat, saudara gagal, terakhir baru minta kepada Allah. Artinya Allah ditaruh nomor te'id. Jadi Allah ditaruh di belakang. Bayangkan. Ini bukan penghinaan ini. Ngecek, gusol jadi gurih sih Rama. Kalau ini sama ya, musyrik itu mah sama. Ini ditaruh di belakang. Allah mah cadangan terakhir nanti itu mah. Ini kalau kita semuanya, makanya yang penting gini aja lah. Kalau orang menuduh-nuduh orang musyrik, itu orang yakin dirinya suci dari kemusyrikan. Yang menghina, melarat. Kayak nggak orangnya nih? Yang mengatakan melarat, miskin, gempel, yang menghina-hina orang miskin. Siapa yang ini orang? Orang miskin. Bocah blesak. Siapa kan ini? Sing rasane ayo gimana lagi? Berarti yang suka menuduh musyrik berarti dia orang meyakini dirinya suci dari kemusyrikan. Mudah-mudahan betul ya, mudah-mudahan mereka itu orang yang betul-betul tidak pernah bersentuhan dengan kemusyrikan. Amin. Dongakna aja nyewot. Iya, mudah-mudahan. Dan kita ketika ditegur oleh mereka musyrik juga jangan marah.
Coba dipikirkan, barangkali iya. Ya dong. Nah, ini yang jadi masalah, bukan proses tegur menegur. Orang di alam dunia ini, ibu sekalian, tidak bisa dihindari bahwa manusia itu harus ada input, ada saran, ada usulan, ada teguran, ada bantuan, ada pertolongan. Itu kan norma kehidupan. Manusia itu hidup adalah interdependensi manusia, tidak bisa dihindari, saling bantu, saling ketergantungan. Nah, makanya menegur, menyapa, kasih saran, mengkritik itu adalah fenomena kehidupan yang wajar. Cuman masalahnya, salahnya ini karena tidak dikemas dengan tata krama dan etika yang benar. Itu aja persoalannya. Bapak kepala di bibirnya anak upak. Upakku bahasa Indonesia apa upakku? Ya duduk, langsung banyak kalau pakai sija parane. Langka ya. Yuk sebutir nasi lah. Yang masih hebat bahasa Indonesia nok. Ada sebutir nasi di pipinya. Saya terdorong untuk menegur dong. Ya kan? Tapi kan caranya kan sopan. Pak Haji Muhammad punten balik bisik-bisik niki wonten upane. Kan gitu. Oh, nggih, suwun. Ya kan begitu. Betul nggak? Saya suatu ketika melihat Pak Haji Edi sletingnya terbuka. Aduh. Langsung saya bisikan Pak Edi, tolong dong, apa? Itu sletingnya. Oh iya, nuhun pakai nuhun. Kan begitu. Ini ada orang menegur orang nggak pakai etika. Itu sletingnya terbuka, segera tutup. Itu haram, memperlihatkan aurat kepada orang, kurang ajar kamu, tutup. Gitu. Menegur cara begitu. Ya ini persoalannya pakai etika. Jadi kalau mereka menegur itu dengan baik, Pak punten, saya melihat Bapak kok bikin jimat. Iya, terus apakah itu tidak musyrik? Dengan dialog dulu dong, ya pantas. Ya kan gitu. Ini kok mau teng-teng tolak kok kafir, musyrik, neraka. Jadi salahnya bukan salah tegur menegur, tetapi tegur menegur yang tidak dikemas dengan tata krama dan etika. Saya suka terima ditegur orang, tapi yang sopan dong. Kalau nggak sopan ya Pak Gulut tempekin mah. Oke gitu. Maka satu lagi Pak. Ya, itu tadi ulasan dari beliaunya Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Walaupun beliaunya sudah wafat, akan tetapi ini ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Bukan hanya untuk orang Islam, akan tetapi orang di agama lain pun seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, agama pun ini tentunya senang ya dengan apa ya yang sudah dipaparkan oleh Kiai Buya Sakur Yasin. Ini terbukti dari channel YouTube saya Habib MTP. Ini banyak orang Kristen, banyak orang Hindu, Buddha, ini komennya itu bagus-bagus. Nah, seperti itu. Ya, semoga ya video yang sudah kita dengarkan ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri juga bagi Anda semuanya ya. Saya akhiri sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.